ketemu lagi di devotion. Kita melanjutkan dari devotion yang sebelumnya dengan tema yang masih berhubungan dengan sebelumnya, yaitu tentang hal mengikut Yesus. Menjadi orang Kristen belum tentu menjadi pengikut Kristus, tetapi pengikut Kristus pasti orang Kristen. Banyak orang Kristen, tapi sedikit yang menjadi pengikut Kristus. Kenyataannya banyak orang Kristen yang belum atau bahkan tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Orang jadi pengikut Kristus harus melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan atau kehendaki dalam hidupnya. Ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk menjadi pengikut Kristus. Yang pertama, yaitu harus mau keluar dari zona nyaman. Apa sih tujuannya? Yaitu masuk rencana Tuhan yang dikatakan di Lukas 9 ayat 57-58. Serigala punya liang, burung memiliki sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk menyatakan kepalanya. Karena banyak orang Kristen yang tidak mau keluar dari zona nyaman. Mereka berpikir kalau percaya Kristus selesai pasti selamat masuk surga, gitu enggak. Tapi Tuhan memberikan kita supaya masuk dalam rencananya dan dipakai sebagai alat dalam kemuliaannya. Apa sih maksudnya keluar dari zona nyaman? Yang pertama, mau menjadi tawanan roh. Itu seperti contohnya di Kisah Rasul 9 ayat 15-16, sama juga di Kisah Rasul 20 ayat 22-23, nanti bisa dibaca sendiri. Mau dipimpin roh Allah, artinya mau menjadi tawanan roh itu adalah mau dipimpin roh Allah. Gak pernah nolak, ditempatkan di mana saja, atau melakukan apa saja yang roh perintahkan, karena yakin dan percaya bahwa rencana Allah itu pasti yang terbaik bagi kita, walaupun nggak mengenakan tuh, tapi pasti ujung-ujungnya terbaik bagi diri kita. Yang kedua, dari apa maksud dari zona nyaman, yaitu peka akan suara Tuhan dan melakukan seperti yang dikatakan di Kisah Rasul 26 ayat 19-20. Apa sih peka akan suara Tuhan dan melakukan itu? Memang sih ada beberapa orang yang peka terhadap suara Tuhan, tapi jarang atau nggak mau melakukan, baik mendengar sendiri atau melalui pernyataan hamba Tuhan. Seringkali kita seperti Musa yang banyak alasan untuk tidak mau keluar dari zona yang nyaman. Bisa dibaca sendiri kisahnya di Keluaran 3 dan 4. Yang terakhir, apa maksud dari zona nyaman itu adalah peduli pada sesama. Contohnya di Kisah Rasul 26 ayat 20. Itu tentang Felix, Festus, Bernike, dan Agrippa. Yang nanti bisa dibaca kisahnya sendiri. Terus apa itu pelayanan? Pelayanan itu menjadi salurkan berkat, kayak menginjil, mengembalakan, dan lain sebagainya. Terus yang kedua, dari hal mengikut Yesus itu apa? Mengerjakan bagian kita. Mengerjakan apa yang jadi bagian kita. Ini dikatakan di Lukas 9 ayat 59-60. Izinkanlah aku untuk pergi dahulu untuk melakukan Bapakku. Terus Tuhan jawab dari situ, biarlah orang mati bukan orang mati. Ini apa maksudnya? Lakukan apa yang jadi bagian kita. Jangan menggunakanlah waktu yang ada untuk hal-hal yang sia-sia. Ini maksudnya apa? Untuk menyenangkan hati Tuhan. Tujuannya daripada itu tadi, mengerjakan bagian dari kita untuk menjauhi hal yang sia-sia. Terus apa bagian yang harus kita beritakan? Yang pertama adalah prioritas hidup. Prioritas hidup itu apa? Menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Tuhan, yang dikatakan di Rasul 20 ayat 24. Berbuat sesuatu yang terbaik bagi Tuhan, baik hati, waktu, tenaga, bahkan nyawa kita untuk Tuhan. Jangan mengerjakan sesuatu karena untuk dipuji, atau sungkan dengan hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja kita, atau rekan seiman.
memilih pelayanan atau mengerjakan suatu diri orang, tetapi kerjakan dan prioritas untuk Tuhan. Terus yang selanjutnya, hidup yang berkualitas. Hidup yang berkualitas adalah hidup benar. Orang yang memiliki hidup yang berkualitas tidak akan putus asa biarpun doa dan permohonannya tidak dijawab, karena fokusnya hanya pada Tuhan Yesus, bukan karena berkat dan pertolongan saja. Ini beberapa contohnya, ada Paulus, ada Daud, ya, yang memiliki hidup berkualitas, walaupun keinginannya itu tidak dikabulkan oleh Tuhan. Yang ketiga, yaitu kualitas hidup. Kualitas hidup itu berapa banyak sih waktu yang kita berikan pada Tuhan? Ini contohnya, Daud itu muji Tuhan 7 kali sehari. Daniel berdoa 3 kali sehari. Terus orang yang punya banyak waktu tentu seperti apa sih? Itu orang yang selalu memandang ke depan, yang juga selalu memikirkan perkara yang di atas, tidak protes atau sungut-sungut, nggak saya protes gitu. Ya udah, terima aja yang Tuhan kasih, apa ya sudah. Terus dalam hidupnya selalu ada pujian dan penyembahan seperti Daud. Yang tadi dikatakan, Daud itu 7 kali sehari muji Tuhan. Terus yang ketiga dari hal mengikut Yesus itu apa? Mengikut Tuhan Yesus dengan sepenuh hati. Itu yang dikatakan di Lukas 9 ayat 61 sampai 62. Aku mengikut Engkau Tuhan, tapi izinkanlah aku pamitan dulu dengan keluargaku. Tapi jawab Yesusnya apa? Setiap orang yang siap membajak dan menoleh ke belakang tidak layak untuk masuk kerajaan Allah. Tujuannya ini untuk apa? Masuk kerajaan surga. Di dalam ikut Tuhan Yesus kita tidak boleh asal-asalan. Mengikut Yesus, kita harus meninggalkan tradisi maupun adat istiadat yang bertentangan dengan firman Tuhan. Termasuk hal-hal yang mengikat selama ini, uang atau apapun lah yang buat kita itu lebih mengkertaskan hal lain daripada Tuhan. Yang disebut dengan mendua hati. Seperti yang dikatakan di devotion yang tak khawatirkan. Orang yang khawatir itu karena mendua hati, yang nggak bisa fokus hatinya terhadap satu hal. Terus yang terakhir, apa sih maksud dari mengikut Tuhan Yesus dengan sepenuh hati? Pertama, tidak membandingkan hidup sekarang dengan masa lalu. Itu berarti apa? Tidak kecewa seperti orang Israel yang mengatakan masa lalu. Orang Israel mengingat hal-hal yang enak lah di Mesir itu. Ada makanan-makanan yang berlimpah, yang beraneka ragam, gak seperti di padang gurun yang cuma dapat mana. Dan juga gak kecewa dalam masa lalu seperti Paulus di Filipi 3 ayat 13-14. Lalu yang benar terakhir, yaitu mengikut Tuhan Yesus sampai akhir hidupnya. Seperti yang dikatakan di 2 Timotius 4 ayat 7 maksudnya. Ini merupakan ayat yang sering kita temukan di batu nisan atau di ucapan-ucapan duka cita. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Itu akhir-akhirnya ayatnya itu. Itu yang ngomong aslinya itu Paulus. Setelah itu Rasul Paulus itu dipancung oleh orang-orang yang tidak mau percaya dengan Kristus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika terberkati dengan konten ini.